pertimbangan klinis. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi screening resep, kalau kita bicara screening resep, itu ruang lingkupnya ada 3 ya. Mulai dari aspek administratif, aspek farmaseutik, dan aspek klinik. Nah, apakah pada medication review itu ketiga-tiganya masuk? Atau kira-kira pada aspek yang mana sih untuk medication use review ini? Ada yang bisa berpendapat? Izin berpendapat, Bu. Ya, Mbak Amalia, silakan. Saya Amalia, kalau menurut saya ini lebih ke klinisnya, Bu. Jadi melihat apakah ini tuh cocok untuk pasiennya. Jadi misal untuk pasien yang lansia, pasien balita, itu sudah cocok atau belum. Kemudian untuk simptomnya, Bu. Jadi apakah ini sudah cocok sesuai dengan penyakitnya dari pasien atau belum, begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi memang tidak semua, atau gini, kan ini kan kita bicara medication use ya, jadi sudah menggunakan obat ya, atau penggunaan obat ya, jadi obat itu sudah sampai, sehingga tahapan untuk screening administratif dan juga farmaseutik itu mungkin sudah dilalui, tapi yang kemudian kita akan pantau lagi ya adalah terkait dengan aspek klinisnya gitu ya. Apakah kemudian dari screening awal kita yang ini kalau di screening awal resep itu nanti ada kemungkinan ada potensi interaksi obat loh antara obat A dan B misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuktikan atau kita akan mengidentifikasi lebih lanjut. Nah, itu terbukti nggak terjadi pada pasien atau tidak. Salah satu contohnya kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau secara definisi ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan medication use review ya, atau ada juga yang menyebutnya adalah DUS, drug use study ya. Maka di sini adalah evaluasi secara terstruktur ya, dari pengobatan yang diterima oleh pasien ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan obat dan juga memperbaiki outcome terapinya gitu ya. Jadi inilah peran penting kita sebagai farmasi gitu ya. Karena ada suatu kejadian ya di rumah sakit, ada seorang balita gitu ya, ini real ini. Ada seorang balita itu mendapatkan antibiotik, kemudian terjadi efek samping obat. Akhirnya membuat balita itu meninggal. Nah, ini kan akan menyebabkan suatu efek yang tidak diharapkan ya. Efek tidak diharapkan gitu dari penggunaan suatu. Nah, disinilah peran pentingnya farmasi ya. Ketika farmasi itu menyadari dari awal atau sudah memberikan warning atau melakukan monitoring ya terkait dengan ESO yang mungkin akan muncul, mungkin bisa jadi bahwa si bayi atau si balita itu dia akan selamat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ya? Karena apa? Efek samping obat itu kadangkala terjadinya itu ada yang dia sifatnya jarang muncul. Nah, itu yang mungkin kalau dokter ataupun perawat mungkin kurang aware karena yang di AI atau yang dirawat itu banyak. Dan mungkin juga hanya mengetahui yang memang ESO-ESO tertentu yang memang umum terjadi. Nah, ketika ada peran farmasi di sana ya, kita bisa membantu melakukan monitoring. Loh, ini bayi ini balita ini harusnya kondisinya seperti ini, kok ini kemudian mengalami penurunan klinis yang sangat drastis gitu ya. Nah, kita bisa mempelajari ya dari obat-obat yang dia gunakan itu apakah ada kemungkinan yang memberikan dampak pada klinis pasien. Nah, dari situ kemudian nanti kita akan bisa memberikan rekomendasi. Ada kecurigaan bahwa biasanya seperti itu. Jadi nanti apoteker itu juga era saat ini juga akan ikut untuk menuliskan catatan atau dokumentasi apa yang dilakukan apoteker di dalam catatan rekam medis pasien. Ya, terutama untuk rumah sakit yang memang sudah ada praktek farmasi kliniknya. Dan itu sangat membantu. Nah,
Nah, di sini kemudian kapan farmasi itu harus melakukan medication use review ya. Yang pertama adalah ketika pasien itu masuk pertama kali ke bangsal perawat. Nah, atau seringkali kita juga menyebut ini adalah rekonsiliasi. Ada yang tahu? Pernah dengar mungkin dengan istilah rekonsiliasi? Sudah pernah mendengar rekonsiliasi? Belum ya? Nah, mungkin nanti di bio akan disampaikan ya, di konseling dan bio, komunikasi dan bio. Jadi pada saat pasien itu pertama kali masuk ke bangsal perawatan, nah yang harus dilakukan oleh seorang apoteker itu adalah membuat atau mereview obat-obat yang sebelumnya sudah digunakan oleh pasien. Obat-obat yang sebelumnya digunakan apa, yang sudah dihentikan apa, yang masih dibawa sampai ke bangsal apa, gitu ya. Supaya apa? Supaya meminimalkan terjadinya duplikasi terapi. Jangan sampai sebenarnya pasien itu sudah bawa obat itu dari dokter yang berbeda, yang mungkin sebelumnya nggak periksa di rumah sakit tersebut ya, sudah dikasih obatnya, tapi pasiennya nggak cerita ke dokternya, atau mungkin karena nama obatnya berbeda, padahal itu isinya sama, pasiennya nggak tahu. Nah, itu juga akan berpotensi menyebabkan terjadinya duplikasi terapi. Nah, itu juga akan berisiko menyebabkan efek yang tidak diharapkan. Nah, itu adalah tugasnya farmasi, ya, mengidentifikasi. Sekarang itu sudah masuk ke dalam pekerjaan farmasi, terutama di rumah sakit ya, melakukan rekonsiliasi. Ya. Harus dicek, harus diidentifikasi, ya, jangan sampai ada duplikasi terapi. Kemudian kapan harus melakukan review ya, ketika mungkin pasiennya itu dia memiliki keluhan tertentu gitu ya, atau ada keluhan utama pasien yang itu dicurigai dari obat. Ya, jadi ya. Nah, jadi farmasi itu nanti akan melakukan investigasi ya dari obat-obat yang dia sudah gunakan ya, kemudian dari gejala-gejala klinisnya, baik itu yang disampaikan oleh pasien atau mungkin dari hasil lab atau mungkin yang tertulis dari pemeriksaan dokter. Nah, seperti itu akan menjadi dasar untuk farmasi melakukan review. Jadi saat ini farmasi itu sudah tidak hanya berkutat pada resep saja. Kalian itu tidak hanya harus bisa membaca resep, tetapi juga harus bisa membaca hasil lab. Nah, mungkin kalau hasil lab kan kita sudah terbantu ada interpretasi data. Tetapi jauh lebih dari itu adalah misalnya kalau ada interpretasi, oh datanya ini tinggi, nah, misalnya oh kok trombositnya tinggi, nah itu kira-kira kemana trombosit tinggi itu, nah itu yang harus kita mulai, oh ternyata ini kok pasiennya ini kok trombositnya sangat rendah, kemudian kok dari air kencing yang ditampung kok warnanya agak kemerahan. Nah, farmasi sudah harus mulai curiga, ada nggak kira-kira obat-obat yang potensinya menyebabkan bleeding atau perdarahan. Nah, seperti itu ya. Jadi bahkan sampai ke situ. Saya juga pernah menemui pasien yang seperti itu ya pada saya praktek klinik itu. Nah, jadi dokternya nggak aware ya kalau pasiennya ini dia ada bleeding gitu. Tapi farmasinya, dan farmasi kliniknya itu ngecek sampai bahkan karena curiga ya tadi kok trombositnya sangat rendah, kemudian dicek ternyata kok dari urin tampungnya warnanya merah begitu. Nah, ternyata ada bleeding atau perdarahan organ dalam. Nah, itu yang terjadi karena penggunaan salah satu obat. Nah, itu juga harus kita aware gitu ya. Oke, nah kemudian bagaimana kita bisa mengimplementasikan untuk melakukan medication review yang efektif? Nah, tentunya di sini ada data-data atau informasi-informasi yang harus kita kumpulkan ya. Kalau kita farmasi ya terkait dengan obatnya apa yang harus kita ketahui ya. Nah, mestinya kan tidak hanya sekedar tahu tablet hijau, merah, kuning, putih yang seperti itu kan mungkin pasiennya yang mengingatnya.
Tapi kita kan mesti bisa mengecek dari resep yang diterima oleh pasien, dari catatan pengobatannya, dari rekam medisnya. Oh, tahu ini nama obat ini itu isinya apa, ya. Formulasinya bagaimana obat itu diberikan kepada pasien. Kemudian kapan mulai dan berhenti menggunakan obat ini adalah informasi yang sangat penting ya. Untuk apa ya? Itu kita bisa memastikan apa benar nggak sih ternyata keluhan dari pasien itu karena obatnya, jangan-jangan karena penyebab lain gitu ya. Nah, maka kita bisa juga mendeteksi atau mengidentifikasi dari kapan waktu mulai dan berhenti menggunakan obat. Kemudian nama dokter penulisnya ini untuk memastikan bahwa tadi yang terkait dengan duplikasi terapi juga. Ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita review ya terkait dengan diagnosis dan terapinya ya. Ini kalau kita bicara ini, teman-teman masih ingat tentang pengobatan rasional? Ada masih ingat? Ya, Mbak minta tolong ada yang bisa menyebutkan apa sih yang disebut dengan pengobatan rasional itu? Silakan, ada yang bisa berpendapat? Apa itu pengobatan rasional? Menjawab, Bu Yani. Oke, silakan. Tapi ini seingat saya, Bu Wil. Oh iya, tunjung dari NIM 33. Oh, udah jelas. Oke, tadi di awal bagus. Oke, silakan. Kalau menurut saya, seingat saya, pengobatan rasional itu yang tepat dosis, tepat efek atau efikasinya tepat, terus juga itu aware sama efek sampingnya, Bu. Seingat saya itu. Baik, terima kasih Mbak Tunjung ya. Jadi ada 3 poin yang tidak disebutkan ya. Tepat dosis, tepat efek itu maksudnya indikasi mungkin ya, dan juga waspada efek samping. Ada yang mau menambah? Izin menambahkan, Bu. Ya. Saya Asifah yang menambahkan untuk pengobatan rasional itu ada tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis. Oke, ada tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, dan cara pemberian ya lengkapnya. Sama waspada efek samping. Ya, jadi itu adalah ruang lingkup yang kira-kira perlu kita review. Perlu kita evaluasi dari pengobatan yang diterima oleh pasien. Maka di sini kan terkait dengan tepat indikasi, obat ini kira-kira masih dibutuhkan pasien enggak? Ada enggak kira-kira dari yang diagnosis yang ditegakkan oleh dokter itu, ada enggak yang kira-kira belum tertangani atau belum mendapatkan terapi? Nah, kemudian nanti terkait dengan tepat pasien gitu ya. Kira-kira pasiennya itu kalau diberikan obat itu pasiennya fungsi organnya bagaimana? Ada nggak gangguan ginjal atau hatinya? Juga nanti katanya dengan dosis. Perlu nggak kira-kira dosisnya dilakukan adjustment atau penyesuaian? Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kembali lagi ujung-ujungnya itu ya kita farmasi itu yang harus kita ingat adalah bagaimana prinsipnya adalah pengobatan itu rasional. Gitu ya. Tadi yang ada 4T dan 1W tadi. Oke, kemudian kalau tadi kita bicara dari sisi kesesuaian pengobatannya atau rasionalitasnya, maka juga kita perlu melakukan review dari self monitoring ya, atau kemampuan atau pengetahuan dari si pasien dan juga kemampuan pasien itu untuk melakukan self monitoring ya. Jadi misalnya kan ada pasien-pasien tertentu yang dia sudah bisa ngecek kadar gula darahnya sendiri, dia sudah bisa ngecek tekanan darahnya begitu. Nah, itu ada yang sudah bisa. Tapi ada juga pasien itu yang dia mungkin dari sisi kemampuan untuk beli alat nggak bisa, atau mungkin dari sisi pengetahuannya cara menggunakannya bagaimana nggak bisa, itu juga penting harus kita gali ya, supaya nanti kita bisa memberikan rencana monitoring yang gitu. Kemudian kira-kira pasiennya itu bisa nggak mengenali kalau
oh kondisinya ini yang urgent itu yang seperti apa, harus kemudian segera konsultasi, atau mungkin ada efek samping yang itu sebenarnya bisa ditangani sendiri yang bagaimana. Nah, itu bisa dikomunikasikan awal kepada pasien ya, untuk supaya kita nanti bisa mengidentifikasi kira-kira kebutuhan informasi apa yang bisa kita berikan pada pasien. Seperti itu. Ya, kemudian juga melakukan assessment ya dari manajemen pengobatan dan juga kepatuhannya ya. Kira-kira caranya pasien selama ini itu bagaimana menggunakan obatnya, apakah dengan regimen terapi yang sudah dilakukan oleh farmasi selama ini tuh sudah pasien itu sudah nyaman, nggak ada kesulitan atau tidak, seperti itu ya. Jadi intinya adalah ya tadi, kalau kita sudah bisa memastikan terapi obatnya rasional, maka juga kita harus memastikan bahwa pasiennya ini patuh gitu ya. Walaupun semuanya itu sudah tepat, semuanya sudah rasional, tapi ketika kepatuhan pasiennya itu rendah, maka obat kan tidak akan sampai. Sehingga mestinya juga akan berpengaruh pada keberhasilan terapinya. Nah, itu. Nah, itu ya, yang tadi harus kita koleksi datanya ya. Jadi yang pertama adalah koleksi data dulu, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini step-stepnya, ini ringkasan dari yang tadi ya. Datanya dikoleksi dulu, pengobatannya direview, kemudian pengetahuan pasien, pemahaman pasien secara menyeluruh direview, kemudian review dari kepatuhannya dan manajemen pengobatannya gitu ya. Kemudian menyusun rencana untuk follow up ya, dan juga yang terakhir adalah komunikasi. Nah, ini jabaran dari yang di atas. Oke, nah itu kurang lebih adalah gambaran terkait dengan medication review. Silakan, mungkin yang ada pertanyaan, sebentar saya izin ngecas dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan dari materi yang sudah diberikan? Sebagai awalan ya, untuk mengingat kembali, kurang lebih itu nanti adalah apa yang akan kita pelajari ya di dalam case method. Belajar untuk step-step, belajar untuk tadi yang melakukan review gitu ya. Jadi supaya harapan saya nanti teman-teman ketika ketemu dengan kasus itu tidak gagap gitu ya. Karena banyak dari kakak-kakak kelas Anda yang mungkin belum dapat kurikulum yang ini gitu ya. Kemudian ketika melanjutkan profesi di institusi lain itu dengan studi kasus seperti ini tuh masih agak gagap gitu ya. Karena belum terbiasa dulu waktu di kampus. Nah, harapan saya dengan metode seperti ini nanti kalian akan jauh lebih siap. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke ya, materinya masih belum banyak, jadi mungkin tadi silahkan nanti bisa dicerna dulu, bisa nanti diterapkan pada saat studi kasus. Nah, kemudian saya akan menyampaikan ya terkait untuk rencana pembelajaran minggu depan. Kita sudah akan masuk pada topik diabetes mellitus ya untuk 2 minggu ke depan. Nanti teman-teman di sini masih ada waktu ya ini untuk dari perkuliahan hari ini. Saya sudah mengupload ya untuk materi terkait dengan video pembelajaran untuk penjelasan terkait dengan diabetes mellitus. Kemudian juga saya sudah mengupload terkait dengan pedoman pelayanan diabetes mellitus ya, pedoman untuk pelayanan kefarmasian spesifik pada diabetes mellitus. Kemudian saya juga sudah memberikan materi terkait dengan target terapi untuk pasien DM ya berdasarkan American Diabetes Association. Silahkan materi-materi itu bisa teman-teman akses semuanya di Sepada. Silahkan bisa dipelajari nanti ya.
Kalau ada yang mungkin dari penjelasan saya atau mungkin dari pedoman terapi yang saya berikan itu ada yang masih kurang jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan nanti pada saat kita ketemu minggu depan. Ya, begitu. Nah, nanti untuk studi ini bekal dulu ya, teman-teman silahkan dipelajari dulu konsepnya, teorinya ya. Saya sudah jelaskan semuanya di video pembelajaran. Tidak perlu saya ulangi lagi di Zoom ya. Nanti silahkan kalau video bisa diputar berulang-ulang kali. Kalau ada yang kurang jelas nanti silahkan bisa dicari juga dari pedoman ini. Maupun nanti teman-teman juga silahkan yang belum punya, silahkan bisa mengunduh atau mengakses konsensus Perkeni ya. Konsensus Perkeni itu adalah konsensus yang disusun oleh Persatuan Endokrinolog Indonesia ya, terkait dengan diabetes mellitus. Itu bisa menjadi acuan nanti kalau mau belajar tentang obat-obatnya DM itu apa saja sekarang yang masih digunakan, meskipun di pedoman pelayanan farmasian ada ya, tapi nanti itu bisa saling melengkapi. Silahkan nanti bisa di-download ya, dicari banyak, sudah banyak tersedia. Nah nanti dipelajari dulu konsepnya atau fisiologinya dan lain sebagainya ya, obat-obatnya. Harapan saya nanti teman-teman ketika saat kita sudah diskusi itu sudah menguasai terkait dengan spesialit obat, terutama pada poin-poin untuk diabetes mellitus ya. Jadi ini PR-nya kalian hari ini ya. Pelajari tentang patofisiologi DM, pelajari tentang spesialit obat pada terapi diabetes mellitus. Ya, di materi ada, di pedoman ada, di Perkeni ada. Silahkan nanti bisa saling melengkapi. Kemudian untuk minggu depan saya akan berikan kasus ya. Nanti saya minta tolong sebisa mungkin hari ini saya sudah diberikan daftar untuk kelas A dan kelas B, nanti tolong dipisah daftarnya untuk siapa-siapa yang posisinya sekarang ataupun mungkin minggu depan itu sudah stay di Solo ya, karena nanti mungkin saya perlu melaporkan itu ke prodi juga ya, karena nanti terkait dengan penyusunan untuk jadwal luringnya. Begitu, ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Bu, Oke, Mas. kalau nggak salah saya tuh udah pernah ngelaporin ke prodi untuk siapa aja yang udah luring, yang udah stay di Solo, udah saya laporkan. Apakah perlu saya kirimkan ke Ibu? Udah per belum Mas itu? Kenapa? Sudah per belum? Kelas A siapa, kelas B siapa gitu? Baru umum Bu, belum diurutkan siapa yang A dan B. Nah, kalau bisa saya sekalian diberikan yang sudah per kelas A dan B, Mas, supaya nanti memudahkan saya juga nanti dalam menyusun kelompok untuk pembagian case study-nya. Oh ya, nanti saya split lagi Bu. Oke, tolong dibantu ya. Iya Bu. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan kalau ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Saya cek presensi dulu ya. Ini kelas A maupun kelas B sudah bisa presensi semuanya. Oh iya, tadi saya lupa ya. Nanti saya minta tolong untuk setiap kali pertemuan saya dibantu untuk screenshot ya. Kadang-kala karena saya sering lupa pada saat perkuliahan itu belum screenshot begitu. Kelas B masih ada 2 orang yang belum presensi. Mbak Vidya tadi kayaknya saya panggil tadi ada tadi. Vidya masih ada Vidya?
Sepertinya terkendala koneksi, Bu. Oke. Nanti tolong diingatkan untuk presensi ya. Iya, Bu. Oke, kemudian yang kelasnya. Oke, kelas A sudah semua. Ya, oke. Baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan itu bisa sedikit membangkitkan lagi ya ingatan adik-adik semua terkait dengan medication review. Ya. Harapan saya nanti pada saat studi kasus ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Oke, nanti kalau ada yang kesulitan untuk mengakses materi di Spada, nanti tolong bisa dilaporkan ke saya. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu kembali dengan pertemuan luring ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.